Assalamualaikum Sobat Kiamat sudah dekat. Dalam kisah kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana sebuah kesalahpahaman kecil bisa menutup pintu rahmat. Dan bagaimana Allah membuka pintu lain, bukan untuk yang kuat, tapi untuk yang sabar. Sebelum kisahnya dimulai, dukung terus channel Kiamat sudah dekat dengan like dan subscribe. Agar kami terus menghadirkan kisah-kisah yang menggugah hati, membangunkan jiwa, dan memperkuat iman. Dan bagi yang telah menekan tombol like dan subscribe, semoga Allah muliakan hidupmu, angkat segala kesulitanmu, dan jadikan engkau hamba yang dicintainya. Amin ya Robbal Alamin. Langit sore tampak merunduk di atas langit kampung Al-Fatah. Awan menggantung berat, seperti menyimpan rahasia yang hendak turun bersama hujan. Di ujung jalan tanah yang mulai becek oleh gerimis, tampak sesosok lelaki renta berjalan perlahan. Langkahnya gontai, namun tetap terjaga wibawa. Punggungnya sedikit bungkuk, jubah putih yang ia kenakan basah di ujung, dan tasbih kayu tua tergantung di jemari keriputnya yang senantiasa bergerak dalam diam. Namanya Syekh Umar. Tak ada yang mengenalnya di kampung ini. Ia baru saja sampai dari sebuah perjalanan jauh, bukan untuk berdagang, bukan pula mengemis, melainkan memenuhi satu amanah dari pesantren tua di kaki gunung, menyebarkan kembali cahaya Al-Quran di desa-desa yang mulai melupakan. Kampung Al-Fatah dulunya dikenal sebagai kampung ngaji. Tapi beberapa tahun terakhir, tradisi itu perlahan memudar. Majelis-majelis digantikan oleh gawai, dan surau-surau hanya penuh saat Jumat. Anak-anak lebih sering bermain game daripada menghafal surah pendek. Syekh Umar datang dengan niat mulia, membangkitkan kembali semangat itu. Tapi niat baik tak selalu diterima dengan baik. Saat ia tiba di pelataran masjid besar kampung itu, Masjid Al-Mujahidin, seorang pria bertubuh besar langsung menghadangnya. Lelaki itu adalah penjaga masjid, mengenakan peci hitam dan rompi bertuliskan, "Keamanan Masjid." "Pak Tua, jangan duduk di sini ya. Ini bukan tempat untuk mengemis," ujarnya ketus. Syekh Umar terdiam. Matanya menatap lembut lelaki itu. "Aku tak mengemis, Nak. Aku datang hendak mengaji." Penjaga itu mengangkat tangannya. "Sudah banyak yang bilang begitu. Kami sedang ada acara. Kalau butuh makan, di belakang sana ada dapur umum. Tapi jangan duduk di depan pintu masjid. Membuat malu saja." Hati Syekh Umar teriris. Tapi ia tak membalas dengan marah. Ia tahu, zaman telah berubah. Orang tak lagi melihat pakaian sederhana sebagai simbol kesahajaan, tapi sebagai tanda kelemahan dan beban. Ia menunduk, melangkah pelan ke sudut masjid. Di sana, ia duduk di bawah pohon, bersandar, dan membuka mushaf kecil yang ia bawa dalam kantong kainnya. Hujan turun perlahan, seperti air mata yang jatuh dari langit. Dari kejauhan, anak-anak muda berkumpul di beranda masjid. Mereka tertawa, berbicara soal pertandingan bola, tentang konten viral, tentang hal-hal yang tak ada hubungannya dengan Al-Quran. Dan tak satu pun dari mereka yang menoleh pada lelaki tua yang sedang melafalkan ayat suci dengan suara lirih. Namun, di antara mereka, ada seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun. Namanya Hasan. Ia memperhatikan dari balik tiang. Matanya tertarik oleh suara lembut yang dilantunkan kakek itu. Suara yang meski lirih, tapi membuat hatinya tenang. Seperti suara ibunya dahulu saat membacakan doa sebelum tidur. Hasan berjalan mendekat, duduk di samping kakek itu. Kakek lagi baca Quran. Syekh Umar tersenyum. "Iya, Nak, kau mau belajar?" Hasan mengangguk polos. "Aku dulu pernah. Tapi sejak ibu sakit, aku nggak pernah ketepeki lagi." Mata Syekh Umar berkaca. "Mari kita mulai lagi dari awal, Nak. Huruf demi huruf. Seperti membangun rumah dari pondasi." Di balik dinding masjid, para pengurus sedang sibuk rapat pembangunan aula baru. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa di bawah pohon, seorang kakek yang mereka kira pengemis tengah menanam benih perubahan. Lewat satu ayat, satu hati,
satu bocah kecil. Dan itulah awal dari cahaya yang akan menerangi kembali kampung ini. Tapi belum ada yang tahu. Belum ada yang peduli. Namun, Allah Maha melihat. Hari berganti. Hujan semalam menyisakan aroma tanah basah dan embun di pucuk-pucuk rumput. Masjid Al-Mujahidin tampak tenang pagi itu. Namun di bawah pohon asam di halaman masjid, tampak dua sosok yang duduk bersila, Syekh Umar dan Hasan. Mushaf kecil terbuka di pangkuan mereka. Suara lirih bacaan Al-Quran terdengar merambat pelan, mengisi udara pagi yang dingin dengan kehangatan ruhani. Pa, Tea, TSA. Hasan mengeja pelan, menirukan suara Syekh Umar. Bagus. Nak, bacalah dengan hati. Al-Quran bukan hanya untuk lidah, tapi untuk jiwa. Hasan tersenyum malu-malu. Matanya berbinar. Sudah 3 hari ia rutin datang ke pohon itu. Dan dalam 3 hari itu pula, hidupnya berubah. Ia mulai mencintai huruf-huruf hijaiyah. Ia mulai bangun pagi untuk berwudu. Dan yang lebih penting, hatinya mulai tenang, meskipun ibunya masih sakit terbaring di rumah. Di sisi lain, para pengurus masjid mulai bertanya-tanya. Siapa itu anak kecil yang tiap pagi duduk di bawah pohon? Oh, yang sama kakek tua lusuh itu? Mungkin sedang belajar ngaji. Ngaji? Sama siapa? Kakek itu? Ah, jangan-jangan dia cuma cari simpati. Bisik-bisik mulai terdengar. Kecurigaan tumbuh. Dunia memang aneh. Kadang lebih mudah menerima rumor buruk daripada kabar baik. Namun Syekh Umar tak memedulikan itu. Ia tahu, tugasnya bukan membuat semua orang paham, tapi menanam benih, meskipun tanahnya keras. Dan benih itu kini tumbuh di hati Hasan. Suatu pagi, Hasan datang dengan membawa 2 bungkus nasi uduk. 1 untuk dirinya, 1 lagi untuk sang guru. Ibu masak ini untuk kakek, ujarnya sambil menyodorkan bungkusan. Syekh Umar tersentuh. Semoga Allah angkat derita ibumu, nak, dan limpahkan rezeki dari arah yang tak disangka. Tangan mereka berpegangan. Sebentar, doa dipanjatkan dengan khusyuk. Di langit, awan pagi menyibak perlahan, membiarkan cahaya mentari menembus dedaunan. Seolah memberi isyarat, kebaikan tak selalu butuh panggung besar. Namun hari itu juga, salah seorang pengurus masjid datang dengan nada tinggi. Pak Tua, kami mohon maaf, tapi tidak boleh ada kegiatan mengajar di area masjid tanpa izin. Apalagi di bawah pohon. Itu bukan tempat mengaji. Hasan menunduk. Bibirnya gemetar. Syekh Umar bangkit perlahan, menyeka debu dari jubahnya. Aku tak hendak mengambil tempat siapa-siapa. Nak, aku hanya ingin membaca firman Allah dan mengajarkannya kepada yang mau belajar. Pengurus itu bersedekap. Kalau mau ngaji, daftarkan saja di TPQ resmi. Jangan sembarangan. Apalagi, maaf, penampilan seperti ini bisa bikin orang salah sangka. Tanpa kata lagi, Syekh Umar mengangguk pelan. Ia tahu, kehormatan tak selalu diukur dari jubah yang bersih atau gelar yang panjang. Tapi manusia kini tak lagi menilai dengan hati. Hari itu, Syekh Umar pergi meninggalkan halaman masjid. Tapi bukan berarti ia menyerah. Ia tahu, kadang untuk menyalakan pelita, kita harus menjauh dari keramaian yang buta cahaya. Dan Hasan, ia mengikuti dari belakang. Hatinya tidak rela melepas cahaya yang baru menyentuh hidupnya. Kakek, kalau bukan di masjid, kita bisa belajar di rumahku, kan? Syekh Umar menoleh. Senyum tipis muncul di wajah tuanya yang penuh garis kehidupan. Dimanapun ayatnya dibaca, disitulah bumi menjadi tempat suci, nak. Maka perjalanan mereka pun berlanjut. Bukan di halaman masjid megah, tapi di sudut rumah kayu yang sempit dan lapuk. Tapi di sana, ayat-ayat kembali dihidupkan. Dan dari satu anak kecil, nyala cahaya mulai menjalar. Rumah Hasan berada di pinggir kampung,
dekat kebun singkong yang sunyi. Dindingnya dari papan yang mulai rapuh. Lantainya bambu tua yang sering berderit tiap kali dipijak. Di satu sudut kamar, ibunya, Bulina, masih terbaring lemah karena stroke ringan yang membuat separuh tubuhnya sulit digerakkan. Namun, sejak kehadiran Syekh Umar, suasana rumah itu berubah. Setiap pagi, suara lantunan ayat-ayat suci menggema dari ruang tengah. Tak lagi hanya Hasan yang membaca, tapi suara Syekh Umar yang lembut dan tenang memberi irama baru dalam udara rumah kecil itu. Bulina yang awalnya hanya berbaring tanpa bicara, kini mulai tersenyum tipis. Terkadang air matanya jatuh saat mendengar surat Ar-Rahman atau Al-Mulk dilantunkan. Sudah lama sekali tidak ada yang mengaji di rumah ini, bisiknya suatu kali. Lirih, Syekh Umar duduk di dekat pembaringannya. Al-Quran itu seperti air, Bu. Ia mengalirkan kehidupan ke tempat-tempat yang kering. Semoga Allah sembuhkan ibu dan turunkan rahmat ke rumah ini. Lalu mereka berdoa bersama. Tangan Hasan menggenggam tangan ibunya. Dan meski penyakit belum pergi, hati Bulina mulai terasa ringan. Kabar bahwa Hasan belajar ngaji di rumahnya mulai tersebar perlahan. Awalnya hanya 2 teman sebayanya yang ikut datang. Mereka penasaran dengan kakek pengemis, yang ternyata hafal banyak surah. Kalian boleh duduk. Tapi tenang ya. Kita mulai dari huruf, ujar Syekh Umar setiap pagi. Anak-anak itu duduk melingkar di atas tikar pandan. Mushaf kecil terbuka. Suara mereka saling menyambung dalam irama sederhana. Hari demi hari, jumlah mereka bertambah. 5 anak, 7 anak, lalu lebih dari 10. Anak-anak itu datang membawa semangat baru. Sebagian bahkan datang diam-diam karena malu pada orang tuanya yang masih menganggap ngaji hanya formalitas di tepeki masjid. Bulina sampai harus meminjam bangku ke tetangga agar semua anak bisa duduk. Namun, sebagaimana cahaya, tak semua orang nyaman melihatnya bersinar. Salah satu tokoh kampung, Pak Jalal, seorang yang berpengaruh di masjid, mendengar kabar ini. Ia datang dengan wajah masam dan suara keras. Ngaji kok di rumah? Ini kampung ada tepeki, ada jual, ada guru tetap. Syekh Umar menunduk. Aku tidak bermaksud merebut peran siapapun. Aku hanya mengajarkan apa yang kuingat, kepada siapa yang mau belajar. Pak Jalal mengangkat suara. Tapi itu di luar struktur. Kalau semua orang boleh ngaji di rumah, nanti ngaji jadi liar. Jadi tak terkendali. Dan maaf, Anda ini siapa? Tidak ada yang kenal. Hasan yang mendengar dari balik tirai berlari ke ruang depan. Pak, kakek ini baik. Kami belajar dari beliau. Kami suka caranya. Tapi suara anak-anak jarang didengar oleh orang-orang yang sibuk mempertahankan kursi. Kau tahu, nak, kata Syekh Umar setelah Pak Jalal pergi. Dalam sejarah Islam, orang-orang yang membawa cahaya seringkali dicurigai dulu, sebelum dipercaya. Bahkan Rasulullah pun awalnya dianggap gila oleh kaumnya. Hasan mengangguk, walau tak sepenuhnya mengerti. Tapi yang ia tahu, wajah gurunya tetap tenang. Dan ia semakin yakin bahwa yang datang ke rumahnya bukan sekadar kakek biasa. Di suatu malam, Hasan bermimpi. Ia melihat Syekh Umar berdiri di padang pasir yang luas, mengenakan jubah putih yang bersinar di bawah cahaya rembulan. Di belakangnya, ratusan anak membawa mushaf kecil, mengikuti jejak langkahnya. Hasan terbangun dengan dada bergemuruh. Ia belum tahu apa artinya. Tapi hatinya yakin, kakek tua itu bukan utusan biasa. Ia datang membawa sesuatu yang besar, walau tak ada yang menyambutnya dengan karpet merah. Dan kisah mereka baru saja dimulai. Pagi itu, Hasan bangun lebih awal dari biasanya. Ia membantu ibunya menyiapkan teh manis dan potongan singkong rebus untuk disuguhkan kepada Syekh Umar dan para murid ngaji yang akan datang. Matahari belum tinggi, tapi dari kejauhan sudah tampak anak-anak kampung berjalan berkelompok menuju rumahnya. Suara mereka riang. Tak seperti anak-anak yang hendak sekolah,
tapi seperti hendak bertemu seseorang yang mereka cintai. Di ruang tamu, Syekh Umar duduk bersila di atas tikar pandan. Wajahnya tenang seperti biasa, namun ada garis kekhawatiran tipis di balik matanya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda hari itu, udara yang lebih berat, langkah yang lebih waspada. Seolah angin membawa kabar yang belum diucapkan. Dan benar saja. Menjelang pukul 9, suara sepatu menginjak tanah terdengar makin mendekat. Tak lama kemudian, halaman rumah Hasan dipenuhi oleh beberapa tokoh kampung, termasuk Pak Jalal dan beberapa pengurus masjid. "Assalamualaikum," kata Pak Jalal datar, tanpa senyum. "Waalaikumsalam," jawab Syekh Umar dengan lembut, seraya berdiri perlahan. "Kami datang bukan untuk bersilat lidah," sambung Pak Jalal. "Tapi kegiatan ini sudah kelewatan. Anda sudah menarik terlalu banyak anak untuk mengaji di sini. Ini bukan tempat resmi. Dan Anda, siapa yang mengizinkan mengajar?" Salah satu pengurus menambahkan, "Kami dapat laporan, anak-anak mulai meninggalkan tepeki masjid. Orang tua mereka bingung. Ini bisa jadi fitnah, Pak." Hasan maju beberapa langkah. "Tapi mereka justru belajar lebih semangat di sini. Kakek Umar ngajinya enak, sabar, dan kami jadi hafal banyak." "Cukup," potong Pak Jalal. "Anak kecil jangan ikut bicara." Suasana menjadi hening. Syekh Umar menatap mereka satu persatu. "Aku datang bukan untuk memecah. Tapi mungkin kalian benar. Jika kehadiranku membuat kegaduhan, maka aku akan pergi." Terdengar beberapa suara lega dari rombongan itu. Namun, Syekh Umar belum selesai. Ia melangkah pelan ke rak kecil di sudut rumah, lalu mengambil satu bundel surat tua yang terikat dengan tali benang hijau. Ia membukanya perlahan, lalu mengangkat selembar kertas dengan cap pesantren dan tanda tangan ulama besar dari Jawa Timur. "Ini surat tugas dari pesantren Nurul Huda. Aku diutus ke daerah-daerah yang kehilangan semangat mengaji. Dan kampung ini adalah salah satunya." Para pengurus terdiam. Pak Jalal mengambil surat itu dengan tangan bergetar, membacanya cepat. Wajahnya berubah. Tertunduk. Kami tidak tahu. Maafkan kami." Syekh Umar hanya tersenyum. "Tak apa. Aku paham. Dunia hari ini memang sulit percaya pada orang tua berjubah lusuh." Namun sebelum mereka pamit, Syekh Umar menambahkan, "Aku tetap akan pergi. Bukan karena kalian mengusirku, tapi karena tugas ini belum selesai. Kampung lain menanti. Tapi ingat, ajarkan anak-anak kalian dengan hati, bukan hanya jadwal. Karena Al-Quran tidak akan masuk ke hati yang sibuk menjaga struktur tapi melupakan ruh." Mereka semua terdiam. Hari itu, suasana rumah Hasan menjadi sunyi. Anak-anak yang biasanya ribut kini menunduk. Hasan menggenggam tangan Syekh Umar erat-erat. "Jangan pergi, Kek." Syekh Umar mengelus kepalanya. "Suatu saat nanti, engkau akan jadi guru untuk anak-anak lain. Ingatlah caranya mengajar bukan dengan marah, tapi dengan cinta. Karena itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah." Sore itu, Syekh Umar meninggalkan kampung Al-Fatah. Tak ada arak-arakan. Tak ada peluk perpisahan dari para tokoh. Tapi di belakangnya, belasan anak menangis diam-diam, dan satu ibu di atas pembaringan mengangkat tangan dengan doa yang tak pernah padam. Langit mendung, namun dari balik awan ada seberkas cahaya. 3 bulan telah berlalu sejak kepergian Syekh Umar dari kampung Al-Fatah. Tapi jejaknya tak pernah benar-benar hilang. Anak-anak yang pernah ia ajarkan masih mengaji, meski kini tanpa suara lembut penuntunnya. Hasan kini yang mengambil peran itu, dengan mushaf kecil robek di tangannya, duduk setiap pagi di bawah pohon asam, tempat mereka pertama kali memulai. Awalnya hanya 2 atau 3 anak yang masih rutin datang. Tapi lambat laun, mereka yang dulu malu mulai kembali duduk bersila. Bukan karena Hasan hebat, tapi karena ruh dari pelajaran Syekh Umar masih hidup. Ia pernah berkata,
Jika engkau membaca Al-Quran, bacalah bukan hanya untuk tahu, tapi untuk hidup. Kampung Al-Fatah mulai berubah. Bu Lina perlahan sembuh. Tangannya sudah bisa bergerak lebih baik. Ia kini membuat kue-kue kecil yang dititipkan di warung tetangga untuk tambahan biaya hidup. Dan tiap sore, ia memandangi anak-anak mengaji dari jendela dengan mata berkaca. Dalam diam, ia selalu melafalkan satu doa. Ya Allah, bahagiakan orang tua-tua itu, dimanapun ia berada. Sementara itu, Masjid Al-Mujahidin yang dulu megah tapi kosong, kini mulai kembali ramai. Bukan karena diumumkan lewat pengeras suara, tapi karena orang-orang mulai merasa kehilangan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Rijal, salah satu pengurus yang dulu ikut mengusir Syekh Umar, berkata dalam rapat, "Dulu kita anggap kakek itu pengemis. Tapi justru setelah dia pergi, anak-anak kita mengaji. Bukan karena program kita, tapi karena hatinya." Mereka semua terdiam. Tak ada yang menjawab, hanya saling bertukar pandang. Rijal menunduk. Kita perlu berubah. Bukan hanya membangun gedung, tapi menumbuhkan ruh. Akhirnya, dengan inisiatif Rijal, masjid mengadakan majelis ngaji terbuka setiap Ahad pagi. Kali ini tidak dengan formalitas ketat, tapi dengan pendekatan ramah. Mereka bahkan mengundang Hasan untuk menjadi pembaca tilawah pembuka. Bocah 10 tahun itu, dengan suara kecil tapi mantap, membaca surat Al-Muzammil di hadapan jamaah dewasa. Dan semua yang mendengarkan, menangis. Hari itu pula, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seusai acara, sebuah mobil tua berhenti di depan masjid. Dari dalamnya, turun seorang lelaki tua berjubah putih. Langkahnya masih gontai tapi senyumnya hangat. "Assalamualaikum." Hasan menoleh. Matanya langsung membulat. "Kakek Umar." Ia berlari memeluknya. Tak peduli orang-orang melihat. Jamaah yang lain, satu persatu berdiri, terpaku. Pak Jalal yang dulu paling keras menuduh, kini maju perlahan. Wajahnya tertunduk. "Kami tak tahu siapa Anda sebenarnya. Kami salah menilai." Syekh Umar hanya tersenyum. "Aku tak datang untuk dinilai. Aku datang untuk menghidupkan." Dan rupanya, cahaya itu kini telah hidup. Mereka semua terdiam. Ada yang meneteskan air mata. Ada yang memejamkan mata, menahan sesal. Tapi Syekh Umar tak menuntut permintaan maaf. Ia hanya berkata, "Cahaya tidak butuh panggung. Ia hanya butuh hati yang terbuka." Hari itu, Masjid Al-Mujahidin kembali menjadi rumah ilmu, bukan sekadar bangunan ibadah. Anak-anak memenuhi serambinya. Hasan tak lagi mengaji di bawah pohon, tapi di ruang utama, dengan Syekh Umar di sisinya. Dan di malam hari, ketika kampung kembali hening, terdengar suara lembut ayat-ayat suci mengalun dari rumah Hasan. Seperti dulu, tapi kini, tidak hanya satu rumah yang terisi cahaya. Seluruh kampung, perlahan, mulai menyala kembali. Dan semua itu, berawal dari seorang kakek yang dulu dikira pengemis. Dunia seringkali silau oleh kemasan. Kita terbiasa menilai dari warna pakaian, dari jenis kendaraan, dari gelar yang disematkan sebelum nama. Kita lupa bahwa cahaya sejati tidak berbunyi keras. Ia menyusup pelan, menyinari ruang yang paling gelap dalam diri manusia. Hati. Syekh Umar bukanlah seorang tokoh besar di layar televisi. Ia tidak dikenal publik, tidak punya pengikut ribuan di media sosial, dan bahkan tak memiliki rumah tetap. Tapi ia membawa sesuatu yang banyak orang lupa, ketulusan. Ia datang tanpa pamrih, mengajarkan huruf demi huruf, ayat demi ayat, bukan demi pengakuan, tapi karena cinta. Cinta kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kepada generasi yang mulai jauh dari cahaya wahyu. Hasan hanyalah satu anak kecil di kampung terpencil. Tapi lewat dirinya, Allah menunjukkan bahwa perubahan besar tidak harus dimulai dari istana. Bisa dari rumah bambu yang lapuk, dari mushaf kecil yang robek,
Dari suara anak-anak yang melafal Bah, Tea, Tesa dengan penuh semangat. Kini, kampung Al-Fatah bukan lagi kampung yang dingin dari lantunan Quran. Ia hidup kembali. Dan bukan karena program mewah atau pembangunan fisik yang megah, melainkan karena satu hal yang paling dasar dalam Islam, adab dan cinta pada ilmu. Kita tidak tahu, mungkin di pasar itu, di terminal, di pinggir jalan yang kita lewati, ada sosok seperti Syekh Umar yang lain. Tua, sederhana, dan tampak tak berdaya. Tapi bisa jadi, merekalah penjaga cahaya terakhir yang Allah kirim ke bumi, bukan untuk disanjung, tapi untuk mengingatkan. Maka jangan buru-buru menilai orang dari pakaiannya. Jangan cepat mengusir seseorang hanya karena dia tak seperti yang kita harapkan. Karena boleh jadi, ia datang bukan untuk meminta, tapi untuk memberi sesuatu yang paling mahal, hidayah. Dan saat cahaya itu datang, jangan sampai kita menjadi orang yang menolaknya hanya karena ia dibungkus dalam jubah yang sederhana. Jangan remehkan orang yang datang dengan pakaian compang-camping. Bisa jadi, ia membawa Al-Quran yang kelak menyelamatkanmu dari kegelapan.